Pelan tapi pasti, begitulah cara Tantri Shalindri alias Tantri Kotak dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Arda yang sudah di depan mata. Tanpa banyak basa-basi, Tantri dan Arda siap menjadi raja dan ratu sehari. Namun apa yang membuat Tantri dan Arda justru kolot dalam memilih konsep pernikahan mereka? Mengapa Tantri justru ngotot untuk mengikuti ritual pingitan sebelum pernikahan? Apakah benar ini semua demi mewujudkan mimpi indahnya pesta pernikahan? Pernikahan Doni Sibarani dengan Sonia kiranya akan membuat sejumlah mantan kekasih dan sejumlah fans Doni patah hati. Jika Uli Auliani telah memiliki tambatan hati seorang pria bule, Tessa Kaunang telah menikah dengan Sandy Tumiwa, bagaimana dengan Sandra Dewi? Meski selalu berusaha jika dirinya tengah menjalin cinta dengan seorang pria, nyatanya hingga kini Sandra belum juga menyebar surat undangan pernikahannya. Lalu apa yang membuat Sandra Dewi masih betah dengan kesendiriannya? Punya anak sih pengen, tapi cari suaminya itu yang susah. Kalau anak kan udah pasti sayang sama kita ya, kalau suami belum tentu. Jadi makanya cari suami yang sayang sekali sama kita. Karena kan kalau anak tuh lebih gampang karena anak kita pasti sayang sama kita gitu. Kalau suami kan anak orang nih, nggak fokus untuk mencari pasangan yang harus hebat gimana. Fokusin diri sendiri aja, diri sendiri cari uang yang benar. Nanti kalau kita benar juga akan adalah jodoh yang tepat. Karena kalau orang lain mungkin fokus dapat suami harus siapa. Kalau aku fokus ke diri sendiri aja deh. Mendingan uang itu diri sendiri yang punya daripada orang lain. Tak bisa dipungkiri jika wajah cantik Sandra memang sanggup membuat banyak laki-laki jatuh cinta dan bertekuk lutut padanya. Lantas, mungkinkah jika Sandra termasuk wanita pemilih? Atau justru ada sejumlah syarat dan kriteria khusus untuk bisa menjadi kekasih bahkan suami Sandra Dewi? Selektif iya dong, saya kan orang baik-baik, cari-carinya juga yang baik-baik. Saya orang yang biasa, maksudnya hidup saya nggak kelamur kayak yang lain, jadi saya carinya yang sejalan lah. Suka cowok yang sangat pintar, aku suka cowok smart, yang loyal, smart, kemudian seiman kali ya, karena kan pengalaman kemarin beda agama, karena aku nggak pernah pacaran seagama. Jika Sandra Dewi masih labil soal siapa calon suaminya kelak, beda halnya dengan vokalis grup band Kotak Tantri Shalindri. Berajut kisah cinta dengan Hatna dan Arda atau Arda, vokalis grup band NAF, rupanya membuat ia harus sedikit dipusingkan untuk mempersiapkan acara pernikahan mereka yang sudah di depan mata. Berencana akan menyebar undangan sebanyak 500 lembar. Apa yang membuat Tantri dan Arda masih menyembunyikan tanggal pasti kapan mereka akan resmi mengucap janji setia sehidup semati? Insya Allah tahun ini, tapi masalah bulan dan tanggal nanti akan menyusul. Persiapannya sejauh mata memandang. Persiapannya masih berjalan berapa persen ya? 50 lah ya, nambah 10%, 50% sekarang. Lagi seru-serunya milih-milih souvenir, milih-milih undangan. Alhamdulillah, gedung sudah, catering juga sudah, baju juga alhamdulillah juga udah. Terus yang ngejelimet sebenarnya waktu sih. Jadi karena memang kebetulan kegiatan ini lumayan padat berdua, jadinya untuk nentuin bareng-bareng, terus untuk jalan bareng-bareng gitu nggak ketemu. Jadinya siapa yang bisa jalan dulu. Tapi kan ada sesuatu yang memang kita harus nentuin berdua. Nah itu yang justru waktu. Boleh jadi judul lagu pelan-pelan saja menginspirasi Tantri untuk tidak terlalu ngoyo dalam menyambut momen bahagianya itu. Pasalnya, usai dilamar Arda pada awal bulan Februari lalu, Tantri dan Arda memang sepakat untuk gotong royong mempersiapkan hari pernikahan mereka. Namun di balik keglamoran Tantri dan Arda sebagai vokalis grup band ternama, keduanya justru kolot untuk menggarap sebuah pesta pernikahan.
Bagaimana tidak, Tantri dan Arda sepakat untuk menggelar pesta pernikahan tak ubahnya pesta rakyat dengan mengusung semua pedagang makanan keliling. Bahkan Tantri yang terkenal tomboy dan rock and roll juga akan melakukan ritual pingitan. Konsep sih emang kita memang punya impian ya, memang kita juga sering jalan, kita emang sering jalan dari kota, memang kebetulan pekerjaan kita memang luar kota terus dan kita emang seneng sama alam ya, jadi memang kita memang semi outdoor sih pengennya begitu. Jadi temanya memang nggak di gedung, nggak di ini, memang balik ke alam ya temanya. Semi outdoor, terus juga temanya lebih ke pesta rakyat. Jadi kan kebiasaan orang-orang kalau misalkan acara nikahan kan pasti yang dikomentarinya makanannya enak gitu. Nah kita kan pengennya, oh konsepnya asik ya gitu. Semi outdoor, terus juga konsepnya rakyat, pesta rakyat dalam arti tukang-tukang jajanan nih, kita kan sering banget jajanan cemilan-cemilan pinggir jalan. Jadinya kita bawa ke gedung itu, ke tempat kita itu, nanti mereka yang jualan, enggak jualan. Jadi mereka yang menyajikan. Nggak mungkin juga di nikahan dia pakai jaring-jaring terus pakai sepatu boot. Maksud lo hitam-hitam terus ini ya apa namanya smoky eyes. Iya, terus orang tua kita pakai ini juga ya. Enggak sih, enggak. Kalau konsep musik rock sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin teman-teman kita yang nyumbang nyanyi untuk lagu rock mungkin ada. Pikir pasti ada lah. Karena pengen dapetin sesuatu yang berbeda di hari hanya. Kita sih kemarin ngobrol-ngobrol sepakat untuk coba ya sebulan nggak ketemu gitu, rasanya gimana tanpa handphone, tanpa ini, kecuali kalau urgent banget gitu. Iya, 2 bulan aja sekalian. Sebagai calon mempelai wanita, Tantri pasti ingin tampil cantik. Hal itu sepertinya sudah mulai nampak pada diri Tantri yang sekarang ini terlihat lebih modis dengan tatanan rambut serta make up yang lebih mencolok. Bahkan tubuh Tantri juga terlihat makin ramping. Lantas benarkah jika rencana indah pernikahannya ini adalah wujud dari mimpi seorang Tantri untuk membuka lembaran hidup baru bersama Arda? Kalau kita berangan-angan sih ya iyalah sedikit sesuatu yang mendekati spesial menurut kita berdua, maksudnya impian. Kalau makanya kita nunggu nih hari hanya, semoga berjalan lancar dengan apa yang kita rencanakan sekarang. Apa yang membuat kuasa hukum Guntur Bumi perlu mengajukan surat penangguhan penahanan? Benarkah Guntur Bumi sakit? Dan di manakah Puput Melati? Benarkah Puput dilanda depresi dan perasaan khawatir atas dugaan kasus pencucian uang yang dituduhkan padanya? Pemirsa, kita akan simak beritanya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam.